Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar materi PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Nah, anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi PKLH bab yang keempat tentang lingkungan. Nah, mari kita simak pembelajaran kita untuk hari ini. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, jadi lingkungan itu adalah tempat kita melakukan kegiatan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Kita wajib menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan misalnya lingkungan rumah kalian tidak bersih, tidak terawat dan berantakan. Kira-kira jika kalian tinggal di lingkungan tersebut, apa yang kalian rasakan? Apakah rasanya menyenangkan atau tidak nyaman? Nah, pastinya tidak nyaman ya. Karena jika kita berada di lingkungan yang kotor seperti itu, maka perasaan kita tidak akan nyaman. Kita juga ketika melakukan suatu pekerjaan akan merasa terganggu dengan keadaan lingkungan tersebut. Nah, makanya kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, karena lingkungan yang bersih itu sangat penting bagi kesehatan kita. Jadi, kita harus selalu memperhatikan kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, dengan kita menerapkan kebersihan lingkungan, maka kita sudah menerapkan slogan dari Kota Balikpapan, yaitu beriman, yang artinya bersih, indah, aman, dan nyaman. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas kebersihan lingkungan yang terdiri dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Bagian A, lingkungan rumah. Manusia memerlukan tempat tinggal. Tentu saja tempat tinggal yang dibutuhkan manusia adalah tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan. Nah, kira-kira tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan itu seperti apa? Nah, jadi tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan adalah rumah sehat. Nah, kenapa rumah sehat? Karena rumah yang sehat itu membuat kita menjadi nyaman berada di dalam rumah tersebut. Nah, jadi ciri-ciri rumah yang sehat itu adalah tentunya harus ada jendela. Nah, jendela ini berguna supaya cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Jadi ada pergantian udara yang masuk dan udara yang keluar. Nah, selain jendela, rumah itu juga memerlukan yang dinamakan dengan ventilasi. Nah, ventilasi ini sama gunanya dengan jendela, sama-sama tempat keluar masuknya udara ke dalam rumah. Nah, anak-anak, rumah itu juga memiliki beberapa ruangan. Nah, misalnya seperti ruangan untuk membaca, kamar tidur, kamar mandi, kemudian ruang tamu, dan yang lain-lain. Nah, jadi setiap ruangan yang ada di rumah itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, bagaimana supaya setiap ruangan ataupun rumah yang kita tinggali itu terlihat bersih dan rapi? Nah, tentunya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, lantai rumah harus selalu dipel. Kemudian yang kedua, alat-alat dapur harus bersih. Kemudian yang ketiga, kamar mandi dan toilet harus bersih. Yang keempat, halaman rumah juga perlu disapu. Nah, jadi tidak hanya bagian dalam rumah saja yang perlu kita sapu atau kita bersihkan, tetapi di luar rumah juga harus kita perhatikan kebersihannya. Kemudian yang kelima, tempat sampah
tersedia. Nah, jadi supaya kita tidak membuang sampah ke sembarang tempat, maka sangat perlu kita sediakan tempat sampah di rumah kita masing-masing. Nah, jadi itu adalah cara membersihkan rumah supaya terlihat lebih bersih dan rapi. Jadi kita yang tinggal di dalam rumah tersebut juga akan merasa hidup nyaman dan sehat. Bagian B, menjaga kebersihan rumah. Nah, rumah adalah tempat tinggal kita. Kita berkumpul bersama keluarga di rumah. Kita juga beristirahat di rumah. Nah, jadi rumah itu adalah tempat berlindung kita setiap hari. Nah, anak-anak, agar rumah kita terlihat lebih bersih dan sehat, kita harus menjaga kebersihannya. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihannya? Nah, yang pertama, rajin menyapu dan mengepel rumah. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, rajin membersihkan perabotan rumah. Yang keempat, kamar mandi dan toilet rajin dibersihkan. Dan yang kelima, barang-barang disimpan pada tempatnya setelah digunakan. Nah, jadi itu adalah cara dalam menjaga kebersihan rumah kita masing-masing. Bagian B, lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan tidak hanya di rumah saja. Di sekolah pun kita wajib memelihara kebersihan. Nah, anak-anak, jadi lingkungan itu bukan hanya ketika kita berada di lingkungan rumah saja, tetapi dimanapun kita berada, entah itu di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, di lingkungan masyarakat, kita harus selalu menjaga yang namanya kebersihan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini para siswa sedang bermain di halaman sekolah. Nah, di sini siswa tampak senang dan nyaman bermain di halaman sekolah. Nah, menurut kalian, apa penyebab mereka merasa nyaman di sekolah? Nah, tentu saja yang membuat mereka merasa nyaman bermain di halaman sekolah adalah karena sekolahnya bersih dan sehat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita dengarkan cerita tentang sekolah sehat. Nah, di sini sekolah sehatnya adalah Sekolah Dea. Sekolah Dea bersih dan rapi. Halamannya luas dan tidak ada sampah berserakan. Tempat sampah tersedia di beberapa pojok sekolah. Pohon di sekolah sangat banyak membuat suasana teduh dan rindang. Taman sekolah terawat dengan baik, membuat Dea dan teman-temannya asyik bermain. Ruang kelas Dea tertata rapi. Jendela bersih tanpa debu yang menempel. Cahaya matahari masuk ke kelas tanpa terhalang. Dinding kelas bersih tanpa coretan. Belajar di kelas menjadi tambah bersemangat. Kantin sekolah Dea pun menyajikan makanan sehat. Kebersihan dan kesehatan warga sekolah terjaga dengan baik. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa sekolah yang sehat itu adalah sekolah yang memiliki tempat sampah di beberapa pojok sekolah. Nah, jadi gunanya supaya para siswa ketika membuang sampah tidak di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa pohon di sekolah. Nah, jadi itu gunanya supaya udara di sekolah tersebut terasa sejuk dan rindang. Kemudian yang ketiga, taman di sekolah terawat dengan baik. Yang keempat, ruangan kelas tertata dengan rapi. Yang kelima,
jendela terlihat bersih tanpa debu. Yang keenam, dinding kelas bersih tanpa coretan. Yang ketujuh, kantin di sekolah terlihat bersih dan juga menjual makanan yang sehat. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri dari sekolah yang sehat. Nah, anak-anak, setelah kita memahami tentang bagaimana keadaan sekolah sehat, maka kita juga harus tahu bagaimana supaya sekolah itu terlihat menjadi sekolah sehat. Nah, tentunya yang perlu kita lakukan adalah menjaga kebersihan sekolah tersebut. Nah, bagaimana cara menjaganya? Nah, sekarang kita baca teks di bawah ini untuk mengetahui cara menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Sabtu bersih adalah kegiatan di sekolah Dea. Pelaksanaannya setelah senam pagi. Kegiatan ini diikuti siswa kelas 1 sampai kelas 6. Mereka membersihkan kelas dan lingkungannya. Dea menyapu ruangan kelas. Beberapa teman Dea membantunya. Sebagian siswa membersihkan jendela. Ada yang mengelap kaca, ada yang mencabut rumput, ada pula yang menyapu halaman sekolah. Beberapa siswa juga membersihkan taman sekolah. Sabtu bersih diadakan dengan penuh kesadaran. Tujuannya agar sekolah nyaman untuk belajar. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, jadi yang perlu kita lakukan untuk menciptakan sekolah yang sehat adalah dengan menjaga kebersihannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membersihkan ruangan kelas, kemudian membersihkan halaman sekolah, dan membersihkan semua yang berhubungan dengan sekolah tersebut. Nah, yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, rumah sehat adalah rumah bersih layak huni yang memiliki jendela dan ventilasi. Yang kedua, memelihara kebersihan rumah merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, sekolah sehat adalah sekolah yang memiliki kriteria sekolah bersih, rapi, nyaman, dan aman untuk warga sekolah. Yang keempat, sekolah bersih dan sehat membuat belajar terasa nyaman. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran PKLH kita dari bab 4 tentang kebersihan untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dadah.